Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dimanapun berada dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Update dari Piala Presiden, update terbaru jelang matchday 2, di mana Arema FC akan menghadapi Indonesia All Star atau Liga Indonesia All Star, dan juga Persib Bandung akan menghadapi Dewa United. Serta kabar ditunjuknya GM kompetisi yang baru di Liga Indonesia baru. 3 berita tersebut akan kami update. Yang pertama, jelang Persib menghadapi Dewa United, bobotoh terbelah soal target Persib di Piala Presiden 2025. Apalagi setelah 2 pemain mengalami cedera. Bagi sebagian bobotoh, tanggung Persib sudah ikut tampil di Piala Presiden 2025 jika tidak menargetkan juara. Terlebih hadiah juara Piala Presiden 2025 lebih besar dari juara Liga 1 2024-2025. Namun ada sebagian bobotoh yang menilai bahwa Piala Presiden 2025 hanya turnamen pramusim. Jadi jangan terlalu ngotot, apalagi jika menyebabkan pemain Persib cedera. Piala Presiden memang seperti menjadi momok yang mengkhawatirkan bagi Persib Bandung. Musim lalu, Persib harus kehilangan Febri Haryadi yang mengalami cedera parah saat mengikuti Piala Presiden. Febri Haryadi pun cedera parah dan absen hingga menjelang akhir Liga 1 2024-2025. Kini, ketakutan itu muncul kembali, apalagi setelah legenda Persib Bandung sekaligus kapten Persib, Ahmad Jufrianto, cedera parah saat Persib menghadapi Pot FC di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada kemarin tanggal 6. Ahmad Jufrianto cedera parah dan mengalami patah tulang rusuk 2 ruas saat memasuki menit ke-6 babak pertama. Pemain senior 38 tahun yang telah membawa Persib juara 3 kali Liga Indonesia ini ditandu keluar lapangan hingga dibawa memakai ambulans ke rumah sakit. Pemain Persib lainnya yang mengalami cedera adalah Saadil Ramdhani. Bagi bobotoh, cederanya Saadil Ramdhani membuat mereka cukup khawatir, karena pemain yang sudah dikaitkan dengan Persib sejak 3 musim lalu itu adalah andalan dari proyek Revolusi Persib meremajakan skuad Persib Bandung musim depan. Di sisi lain, Persib Bandung kalah. Bojan Hodak pun mengaku senang. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menyebut kekalahan skuad Pangeran Biru saat menjamu Pot FC pada laga pembuka kemarin disebabkan faktor persiapan yang sangat singkat. Kita tahu tim memiliki persiapan yang sangat singkat. Hanya 1 pekan kami mempersiapkan tim. Jadi mengenai jalannya pertandingan secara keseluruhan saya cukup senang. Dengan 5 pertemuan latihan, terlebih di babak pertama, performa tim yang cukup menjanjikan. Di babak kedua saya memasukkan beberapa pemain muda yang perlu pengalaman. Tentunya ini satu hal yang bagus buat mereka. Pelatih asal Kroasia itu menempatkan Zulkifli, pemain berusia 18 tahun, sebagai starter, sementara Azikri Fadila masuk pada babak kedua. Begitu pula dengan Ataya Zahran dan pemain timnas Indonesia U17 Nazril Alvaro. Bozan juga langsung memainkan pemain-pemain baru Maung Bandung seperti Hamra Nusa, Alfeandra Dewangga, Luciano Lucho, William Marsilio, Sadil Ramdhani, William Baros, dan Bergwinho. Baginya tidak masalah Persib Bandung mengalami kekalahan, karena memang turnamen Piala Presiden ini menjadi pramusim untuk menemukan formula atau komposisi pemain yang paling tepat pada saat turun di kompetisi Liga 1 musim 2025-2026. Di sisi lain, pelatih Arema FC Andre Kaladas yang menjadi asisten dari Marcos Santos yang memimpin latihan jelang pertandingan menghadapi Indonesia All Star atau Liga Indonesia All Star pun mengatakan bahwa timnya sudah sangat siap untuk bertanding pada tanggal 8 esok menghadapi Indonesia All Star. Karena dari skema latihan yang selama ini sudah dilakukan, pemainnya menunjukkan perkembangan yang sangat positif, dan hal itu pun sudah dilaporkan kepada pelatih Marco Santos. Sementara gelandang Arema FC yang baru, Valdesi Moreira,
sangat yakin Arema menjadi yang terbaik di Piala Presiden 2025. Pemain asal Brasil itu ingin sekali menunjukkan atau mewujudkan target juara yang dicanangkan manajemen Arema. Sebelumnya manajemen Arema klub telah bertekad untuk mempertahankan gelar juara Piala Presiden atau mengincar Piala Presiden untuk yang kelima kalinya. Valdesi pun bangga bisa ambil bagian dalam turnamen pramusim ini. Seperti diketahui, Arema merupakan tim terbanyak yang mengangkat trofi Piala Presiden. Saya sangat yakin Arema akan sangat kuat pada turnamen kali ini untuk menghadapi turnamen tersebut. Selain ia meyakini Arema bisa mengukir sejarah dengan mempertahankan gelar juara Piala Presiden, ia pun meyakini bahwa ini bukan hanya untuk saya saja. Saya pikir ini akan menjadi milik semua orang yang datang sekarang di tim maupun yang akan datang di masa depan. Saya pikir nama besar klub Arema itu sendiri membuatnya sangat mudah untuk siapapun yang mau bergabung ke sini. Begitu diucapkan oleh Valdesi Moreira. Di sisi lain, Paulinho Moselin yang menjadi tandem dari Valdesi di lini depan ini pun akan menjadi jawaban keresahan Arema musim lalu di sektor penyerang sayap, sebab skuad Singo Edan mengandalkan winger-winger lokal di Liga 1 2024-2025 kemarin. Dikatakan oleh asisten pelatih Arema, Kuncoro, yang merasa senang atas kedatangan Paulinho yang dikontrak dalam semusim bersama 4 pemain asing anyar lainnya. Menurutnya, Paulinho juga memiliki karakter yang dibutuhkan Arema yang dikenal dengan permainan khas Malangnya. Harapannya karakter itu tak hanya bisa dilihatnya dalam sesi latihan, tetapi juga muncul dalam pertandingan yang sungguhnya. Kalau melihat Paulinho, dia bisa menjadi jawaban dari keinginan kita untuk memiliki pemain asing di posisi winger. Saya lihat karakternya punya kekasan sendiri. Ia sangat fight, agresif, dan bisa nyetel dengan permainan yang muncul di tim Arema FC. Ia pun menambahkan Paulinho memiliki kecepatan sebagai seorang penyerang sayap. Karakteristik itu menurutnya bisa diandalkan, khususnya dalam situasi serangan baik yang dimiliki Arema FC. Dan ditambahkan pula bahwa Arema FC sangat siap untuk menghadapi Indonesia All Star yang telah bermain pertama menghadapi Oxford United di pertandingan kemarin tanggal 6 Juli 2025, di mana Indonesia All Star mengalami kekalahan, dan ini menjadi keuntungan tersendiri bagi Arema karena bisa melihat permainan Indonesia All Star dan juga permainan Oxford United guna bisa mengantisipasi dalam pertandingan selanjutnya. Kita akan lihat Arema FC menghadapi Indonesia All Star nanti. Sementara update dari kompetisi BRI Liga 1, di mana PT Liga Indonesia baru saja menunjuk GM untuk kompetisi dan operasional dalam rapat umum pemegang saham yang dilangsungkan hari ini tanggal 7 Juli di Hotel Langham. Kepastian diumumkannya OYA disampaikan oleh PT LIB yang memperkenalkan Takeyuki Oya sebagai GM kompetisi dan operasional. Ini cukup luar biasa karena sebelumnya Takeyuki Oya bukan sosok sembarangan. Dia sudah berpengalaman di J-League Jepang selama 16 tahun. Di sana ia bekerja sebagai GM media promosi dan juga Departemen Bisnis Internasional J-League dan GM Bisnis Global J-League. Pengalaman dia sudah 16 tahun, ini dipercaya Liga Indonesia bisa diperbaiki. Di sisi lain, Direktur PT LIB pun Ferry Paulus menyampaikan bahwa kompetisi musim depan diperkirakan akan berlangsung mulai tanggal 8 Agustus 2025, di mana pada tahun sebelumnya kompetisi BRI Liga 1 berlangsung pada tanggal 9 Agustus. Ya, diperkirakan di tanggal tersebut akan dimulai kick-off Liga 1 2025-2026. Begitu 3 informasi yang kami update kali ini. Semoga bermanfaat informasinya teman-teman semua. Terima kasih keikhlasan teman-teman telah menyaksikan video-video kami dan juga mensubscribe channel kami. Semoga menjadi amal dan sampai berjumpa pada video-video kami selanjutnya.